Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar tanda-tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dan kita membahas dengan mengikuti perkembangan zaman mulai dari masa Rasulullah sampai tanda-tanda yang terjadi di masa sahabat, dan kita sedang membahas sesuatu yang menjadi tanda terjadi di zaman setelah Khulafa Rasyidin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara tanda yang dikabarkan oleh Nabi bahawa sepeninggal beliau dan para sahabat Khulafa Rasyidin, kata Rasulullah, waspadalah, berhati-hatilah dengan munculnya pemimpin dari kalangan anak-anak, ya, atau yang berjiwa keanak-anakan. Dan Rasulullah menyebutkannya itu terjadi di antara era tahun 60-an sampai 70-an, artinya 60 sampai 70-an Hijriah. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Nabi benar adanya, dan itu menunjukkan kenabian beliau, ya, yaitu di masa awal-awal pemerintahan Bani Umayyah setelah dihapusnya khilafah, ya, muncullah pemimpin yang sangat muda, ya, yang menggantikan ayahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bernama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Umurnya ketika diangkat 34 tahun, dan banyak melakukan perkara yang sampai membunuh, ya, keluarga besar dari Ali, dari Nabi SAW, yaitu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, di bawah perintah Yazid bin Muawiyah. Ini terjadi karena, ya, labilnya cara berfikir seorang pemimpin, emosional yang tidak terkendali. Makanya ini akan terus terjadi sampai di penghujung zaman, ya. Dan kita sedang berada di dalam negara yang akan dipimpin oleh anak-anak. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya kabar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi sepeninggal beliau, yaitu munculnya dua orang dari Bani Saqif, yang seorang pendusta, yang seorang penjagal atau pembunuh, ya.
atau pemimpin yang suka membunuh. Dan ini terdeteksi melalui hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Asma binti Abi Bakar, inna fi saqifin kazzaban wa mubiran, sesungguhnya nanti akan muncul dari Bani Saqif itu dua orang, yang satu kazzab, itu pembohong, dan yang satu lagi mubira, itu yang suka membunuh, pemimpin yang suka menjagal dan membunuh. Nanti dalam hadis yang lain juga dari Asma dengan riwayat yang berbeda disebutkan, kata Rasulullah SAW, jadi Asma mengatakan, laqad akhbarana Rasulullah, telah dikabarkan kepada kami oleh Rasulullah SAW, annahu sayakhruju min saqifin, akan keluar atau muncul dari Bani Saqif, kazzabani, yaitu dua orang pendusta. Artinya dua-duanya adalah orang yang suka berdusta. Al-akhir minhuma syarrun min al-awwal wa huwa mubir, dan yang terakhir itu lebih kejam daripada yang pertama, wa huwa mubir, kata Rasulullah, dan dia menjadi seorang pembunuh. Jadi kedua hadis ini, hadis yang terakhir riwayat Ahmad, riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Para ulama bersepakat mengatakan bahawa pendusta yang pertama muncul dari Bani Saqif yaitu bernama Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. As-Saqafi itu menunjukkan suku mereka, marga mereka, dari Bani Saqif. Jadi yang pendusta yang pertama yang dimaksud oleh Nabi adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Kemudian yang muncul belakangan yang lebih kejam dan kemudian cenderung suka membunuh adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi dua nama ini setelah melewati sejarahnya, para ulama mengambil kesimpulan dua orang itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan tentu keputusan itu untuk memvonis bahawa dua orang itu bisa dilakukan setelah melewati zamannya, karena kalau belum melewati zamannya bisa saja mereka bertaubat, dan itu saja, dan belum tentu mereka yang dimaksud oleh Nabi. Tapi setelah melewati zamannya dan mereka melalui semua skenario Allah di atasnya, maka muncullah dua nama yang disepakati oleh para ulama sejarah. Nah, jemaah melakukan Allah, orang yang pertama yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Kita kabarkan dengan singkat bahawa Mukhtar bin Abi Ubaid ini setelah meninggalnya Husain dibantai oleh pasukan yang dikirimkan oleh Yazid bin Muawiyah karena pergolakan politik di saat itu. Kemudian terjadilah keinginan untuk membalas dendam di atas kematian cucu Nabi ini, dan salah satu yang paling berani mengobarkan pemberontakan terhadap Yazid dan kalangan dinasti Umayyah di saat itu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Jadi dia ini beranjak dari keinginan untuk membalas kematian Husain, dan dengan mengelu-elukan nama Husain yang harus dibela, Mukhtar mendapatkan banyak pengikut. Bahkan pengikut pertamanya mencapai 17.000 orang dan terus berkembang dan terus berkembang. Dan daerah kekuasaannya berada di Kufah. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikirimkanlah 20.000 pasukan dari pasukan Mukhtar untuk mencari
orang-orang yang pernah terlibat dalam pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Talib, dan itu berhasil membantai kembali mereka yang pernah menganiaya Husain radhiyallahu anhu. Nah, setelah itulah Mukhtar kemudian disanjung-sanjung, dianggap pemberani, dianggap orang yang telah menegakkan kemuliaan Ahlul Bait Nabi SAW, dan kemudian nama Mukhtar sampai hari ini di sisi orang-orang Syiah itu adalah pahlawan yang besar. Makanya orang-orang Syiah itu kalau menceritakan sejarah orang yang berani membalas kembali kematian Husain, seperti yang sudah pernah kita sebutkan minggu yang lalu, orang Syiah mendewakan Husain sampai mereka menyebutkan kalimah-kalimah yang tak pantas, yang melebihi kapasitas seorang mukmin. Mereka bertalbiyah dengan kalimat labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, dan mereka terus menyanjung-nyanjung. Makanya ketika bicara tentang nama Mukhtar As-Saqafi, maka mereka menganggap Mukhtarlah pahlawan yang telah membela Ahlul Bait. Nah, jemaah melakukan Allah, berikutnya Mukhtar karena disanjung-sanjung sampai akhirnya ada yang mengatakan engkaulah yang layak menjadi seorang nabi. Nah, disitulah kesesatan mulai hinggap di hatinya. Mukhtar As-Saqafi atau Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi itu mulai mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi, dan bahkan dia mulai banyak memberi ramalan-ramalan. Jadi mulai meramal masa depan. Ya, tentunya yang namanya orang meramal dibantu oleh syaitan, ada yang benar, ada yang tidak. Kebenaran pun datang karena kebetulan, artinya tidak mengubah takdir Allah di atas ramalan itu. Lalu kemudian dia mulai mengatakan bahwa dia sering bertemu dengan Jibril ketika salah seorang sahabat mendatanginya, anak-anaknya para sahabat, termasuk salah satunya Ibnu Umar, ketika datang bukan untuk menjadi kaumnya, dia begitu mudahnya mengatakan bahwa tadi baru saja Jibril berangkat dari rumahku. Begitu engkau datang, Jibril baru saja keluar dari rumahku. Dan dia terus mengatakan di mana-mana bahwa dia selalu diberi perintah oleh Jibril, dia bertemu Jibril. Begitu terjadinya kesesatan, dan akhirnya dia dianggap oleh para sahabat-sahabat, yaitu anak-anaknya para sahabat, masih aja sahabat yang tertinggal di masa itu, dianggap bahwa dia telah tersesat. Sampai akhirnya dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, yaitu anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma ini istri Zubair bin Awam. Asma anak Abu Bakar dari istri yang pertama. Jadi kalau Aisyah itu dari istri yang kedua setelah Islamnya Abu Bakar. Sedangkan ibunya Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, itu lahir dari istri pertama yang kemudian diceraikan oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar masuk Islam, tapi ibunya Asma tidak mau masuk Islam. Nah, jadi Abdullah bin Zubair menjadi pasukan yang membasmi kesesatan tersebut. Akhirnya dalam perang berhasillah terbunuhnya Mukhtar As-Saqafi. Jadi ini yang telah disebutkan oleh Nabi yang pertama. Makanya sifat-sifat orang sesat itu, Pak, salah satu andalannya adalah selalu mengatakan bertemu dengan Jibril. Karena Jibril adalah perantara antara Allah dengan hamba untuk menyampaikan wahyu. Bibit-bibit Mukhtar As-Saqafi hari ini muncul di negeri ini bernama Mama Ghufran, yang selalu mengatakan berjumpa dengan Jibril. Dia telah diberitakan oleh Jibril nanti kalau dia masuk ke alam kubur, semua yang mempercayainya maka dialah yang menjadi pawang neraka. Artinya dia yang akan meminta izin kepada Jibril dan Allah untuk tidak memberi siksa kepada para pengikutnya.
Bahkan dia mengatakan bahawa dia telah berbicara kepada malaikat Munkar dan Nakir, bahawa siapapun yang masuk kubur dari kalangan orang-orang yang percaya kepadanya, maka dia akan mengatakan, itu pengikut saya, jangan sampai disiksa. Dia selalu mengatakan, inilah Mama Ghufran yang akan membelanya. Sampai sekarang masih hidup, masih hidup. Silahkan nikmati tontonannya selalu di YouTube, di Facebook, diputar berulang-ulang dan disebarkan. Kenapa tidak ada Abdullah bin Zubair yang membantainya? Tidak ada profil seperti Abdullah bin Zubair yang membantainya. Karena hari ini Mama Ghufran dilindungi oleh rezim. Makanya salah satu yang menyebabkan hancurnya agama ketika orang-orang sesat dilindungi oleh pemerintah. Jadi orang yang ingin membasminya terdiam karena kekuasaan yang sedang merajalela. Padahal ini sudah jelas kesesatannya, telah difatwakan kesesatannya, dan tidak perlu fatwa MUI untuk mengetahui dia telah sesat atau tidaknya. Namun sayangnya agama telah ditakdirkan Allah menjadi buih di lautan yang diombang-ambing, tidak ada kekuatan untuk menghalangi kesesatan. Jadi semua telah tertimpa kebodohan-kebodohan yang dulu terjadi, tapi sayangnya orang-orang mukmin tak mampu untuk menanganinya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pendusta pertama yang telah dikabarkan oleh Nabi, yaitu Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Nah, setelah kematian Mukhtar dan Abdullah bin Zubair yang telah memberantasnya, terdengarlah berita ini kepada salah seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini orang kedua yang disebut oleh Nabi Mubir. Mubir itu suka membunuh, menjagal. Nah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu menjadi salah satu gubernur di Kufah yang diberikan SK oleh pemerintah Malik bin Marwan di dinasti Bani Umayyah. Jadi beliau ini gubernur yang paling kejam, dan beliau ketika ini si Hajjaj ini, ketika ada orang yang mencoba untuk mengkritiknya, ada orang yang mencoba menasihatinya, langsung dianggap sebagai lawan. Maka banyaklah para ulama yang dibantai di saat itu. Dalam kehidupannya tercatat hampir 120 orang ulama yang dibantai gara-gara hanya tidak sehaluan dengannya atau tidak menyetujui kekejamannya. Makanya Hajjaj As-Saqafi berlumuran tangannya, 20 tahun dia memerintah, berlumuran tangannya dengan darahnya para ulama. Sampai di saat itu di tempat yang berbeda, yaitu Omar bin Abdul Aziz itu juga menjadi salah satu pemerintah di Bani Umayyah, tapi sifatnya berbeda. Omar bin Abdul Aziz ini yang kita dengarkan cucu Omar bin Khattab yang paling jujur, amanah, sampai-sampai dijuluki dengan Khulafa Rashidin yang kelima. Beliau berdoa selalu kepada Allah untuk menghentikan kekejaman daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan itu sama-sama berada di kalangan pemerintah di saat itu. Omar bin Abdul Aziz sampai mengatakan, nanti ketika Allah akan bertanya kepada setiap kaum, siapakah orang yang paling jahat di zamannya kalian, maka setiap kaum pasti akan memunculkan nama orang yang paling jahat di zamannya. Maka kita, kata Umar bin Abdul Aziz di saat itu, kita pasti akan memberikan nama itu ke Allah, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, saking jahatnya. Semua yang tidak sehaluan itu dibantai habis, walaupun masalah kecil, ditangkap, dibunuh, ditangkap, dibunuh.
Dan perlu kita ketahui, kita pasti berfikir ni orang tuanya tidak betul ini pasti lahir dari orang tua yang tidak saleh, yang tidak berilmu, sehingga memunculkan anak seperti ini. Ternyata Bapak Ibu, kalau ketika kita membaca sejarah, orang tua Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah salah seorang yang saleh, alim, ya, bahkan beliau suka menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Maka anaknya ini, Hajjaj ini, itu terdidik dengan baik. Bahkan Hajjaj ini sebelum menjadi orang yang kejam dan bengis, beliau ini dikenal orang yang paling berpengaruh dalam ilmu, dan dia faqih, ahli fiqih di dinasti Bani Umayyah. Dan dialah yang disebut oleh para ulama orang-orang yang memberi huruf-huruf, memberi baris pada huruf-huruf Al-Quran. Dan juga dia yang mengatur Al-Quran, ya, sampai disusun dengan baik untuk tertulis dengan baik mencapai 30 juz. Dan dia seorang penghafal Quran, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang penghafal Quran. Jadi alim, orangnya alim. Ternyata takdir Allah telah menentukan bahawa walaupun alim, ternyata Quran tidak memasuki relung hatinya. Apa yang terjadi ketika dia dipercayakan menjadi salah satu bahagian daripada pemerintah di saat itu, yang membuat dia kemudian berubah menjadi seorang yang sangat kejam? Kata para ulama, pertama, kefanatikannya terhadap pemerintah. Jadi jiwa penjilatnya itu kuat sekali. Makanya berhati-hatilah dengan para penjilat. Penjilat ini tidak mengenal teman, tidak mengenal lawan. Di mana ada kepentingan, di situ ada dia. Kalau dia sedang berada di rezim ini, maka dia akan menjadi orang yang paling membela rezim. Ketika dia berada di rezim yang lain, maka dia pun muncul kembali untuk membela. Nah, itu sifat para penjilat. Jadi ini Hajjaj ini ketika diberikan harta oleh Allah melalui kekuasaannya, maka dia mulai menyanjung-nyanjung sampai melupakan ilmu yang halal dan haram. Yang kedua, kata para ulama, penyebab dia menjadi seseorang yang berubah begitu saja adalah kefanatikannya. Jadi ketika dia merasa dirinya sudah benar, maka dia akan menganggap orang lain semuanya tak benar. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Siapapun yang dia anggap tak benar sesuai dengan versinya, dihabisi. Dan di ujung cerita, dia ini meninggal sekitaran tahun 94 Hijriah. Itu meninggal dalam keadaan terkena penyakit gila, terjadi gangguan jiwa. Itu nasib yang dia terima, sehingga dia meninggal dalam keadaan punya penyakit itu. Dan ketika meninggalnya pun disembunyikan kematiannya, dan kemudian jenazahnya dicoba untuk dikaburkan di mana berada, karena banyaknya orang yang mendendam, ya, ingin membalas kematian orang-orang yang dikasihinya, membalas kematian para ulama yang telah dia bunuh, sehingga dia mati dalam keadaan benar-benar Allah telah menyiksanya dengan pikiran yang sudah hilang. Nah, jemaah melakukan Allah, itulah nasib Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang berada di masa itu, ketika meninggalnya Hajjaj, dia dia melakukan sujud syukur, dia berterima kasih kepada Allah yang telah membunuh dan menentukan ajal daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, jemaah melakukan Allah, inilah dua orang yang telah disebutkan oleh Nabi akan muncul di masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi pelajaran bagi kita bahawa berhati-hatilah kalau seandainya kita hari ini berada di posisi orang-orang yang diberi Allah ilmu, yang mungkin kita diberi kemudahan menghafal Quran, menghafal hadis, tapi ketika hati kita telah diselimuti dengan kefanatikan bahawa orang lain semuanya tidak ada yang benar, semuanya salah, cuma kita yang benar. Kita kasih tahu orang jangan taklid kepada guru-guru kalian, tapi kita tak bisa keluar dari guru kita,
Hanya guru kita yang benar. Guru orang tak pernah benar. Kalau ikut pengajian, tak boleh ikut pengajian ke ustaz fulan, karena cuma ustaz dia yang benar. Kalau ada pengajian tausiah, maka mereka akan keluar, ya, tidak mau mendengar kebenaran pun tak mau. Kenapa? Fanatik. Berhati-hatilah dengan penyakit ini, karena itu akan memunculkan kedustaan, ya. Jadi kalau sudah fanatik, biasanya ilmu itu tak diberikan dengan kebenaran. Artinya ilmu itu tidak mau dikabarkan yang sesungguhnya. Dia tak mau mengatakan bahawa ada pendapat lain, ada hadis lain, ya. Dan itu terus bermunculan. Ujung daripada kedustaan, dia akan memvonis dan timbullah rasa benci kepada sesama mukmin. Ujung-ujungnya menghalalkan darah seorang mukmin hanya gara-gara tidak sehaluan dengan kefanatikannya. Dan sebagai penutup, Hajjaj As-Saqafi sebelum meninggal pernah mendatangi Asma, karena Hajjaj As-Saqafi lah yang kemudian memerintahkan pasukannya membunuh anaknya Asma binti Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Setelah Abdullah dibunuh, sebelum dibunuh itu disalib, ya, disalib. Jadi dipasang di tiang salib, ditegakkan di bawah matahari, dan akhirnya Abdullah meninggal dunia syahid. Lalu Asma mengatakan kepada Hajjaj, kapan anakku boleh diturunkan? Lalu Asma berdoa kepada Allah, izinkan agar aku bisa memandikan, ya, mengkafankan dan mensalatkan anakku Abdullah. Nah, Hajjaj ketika datang ke rumah Asma binti Abu Bakar, dia ingin memamerkan kekuasaannya. Jadi setelah membunuh Abdullah bin Zubair, dia katakan kepada Asma bahawa inna ibnaki al-hada fi hadzal bayt wa inna Allah azza wa jalla azaqahu min azabin alim. Asma, kata dia, itu anakmu telah melakukan kemungkaran di dalam rumah ini, dan dia telah berhak, layak untuk mendapatkan azab yang pedih, dan aku telah memberikannya azab itu. Jadi dia ingin mengatakan, tu anakmu yang kubunuh itu orang jahat, hanya gara-gara berani melawan kekuasaannya. Sedangkan Abdullah adalah anak seorang sahabat yang telah dijamin surga, ayahnya dijamin surga. Jadi dia mengatakan, anakmu layak kau buat begitu. Jadi yang namanya disalib itu dipancang di tiang, ya, lalu dijemur. Setelah kematian pun masih dijemur, ya, sampai membusuk dengan sendirinya. Itu pekerjaan kejamnya Hajjaj kepada anak salah seorang sahabat, yaitu dan anak daripada Asma binti Abu Bakar. Lalu faqalat, Asma mengatakan, kazzabta, engkau bohong, kana birran bil walidain. Itu Abdullah anakku itu orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Sawaman, dia ahli puasa. Wa qawaman, dan dia orang yang sering bangun malam untuk melakukan tahajud. Wallahi, disitulah Asma kemudian mengatakan, demi Allah, laqad akhbarana Rasulullah, demi Allah kami telah dikabarkan oleh Nabi SAW, annahu sayakhruju min Saqif, bahawa akan muncul dua orang dari Bani Saqif, kazzaban, dua-duanya pendusta, dan yang akhir lebih kejam, lebih buruk daripada yang awal. Wahwa mubir, dan dialah yang pembunuh. Lalu Asma mengatakan, aku menyangka, dugaanku mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah engkau, orang yang disebut mubir, karena yang tadi, yang pertama Mukhtar As-Saqafi telah dibunuh oleh Abdullah bin Zubair karena kesesatannya. Nah, tadi engkaulah yang lebih kejam daripada yang pertama. Jadi dari masa hidup Hajjaj, Asma telah memberitahu hadis ini kepadanya, bahawa Rasulullah telah mengatakan sesuatu tentang dirimu. Lalu dia keluar dalam keadaan marah dan tidak pernah berani kembali ke rumah Asma binti Abu Bakar. Inilah keberanian seorang anak sahabat. Bahkan Asma dikenal dengan nama Zatun Naqatain, yaitu yang membelah dua ikat pinggang. Nah, ini hanya karena Asma mengeluarkan ikat pinggangnya untuk membungkus peralatan-peralatan yang dibawa ke Gua Sur di saat ayahnya dan Nabi bersembunyi. Asma lah yang datang dengan keberaniannya menembus kegelapan malam, menghantarkan makanan, mengikat makanan dengan tali pinggangnya yang dibelah dua. Inilah
kejadian yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, tidak masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang telah disebutkan di dalam sejarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.